Kali ini kita akan review ya untuk artikel yang akan dibuat oleh Popon ini. Bukan akan dibuat, yang sudah dibuat. Nah, sekarang kan kita bicara keyword yang sudah kita tentukan ya. Keyword utamanya apa? Membuat tangga beton kan ya. Iya Pak, membuat Membuat tangga tangga beton. beton ya. Kita biar nggak bingung. Ini kita hilangkan lebelnya. Kita fokus di membuat tangga beton. Nah, sini kan ada berapa outline ya. Sini outline komponen tangga rumah dari beton, handrail, baluster dan sebagainya. Total keywordnya, total katanya sekitar 1000 kata. Nah, sini sekarang kan yang sebelumnya kan Pak udah buat nih untuk kriteria outline yang akan ditaruh di dalam artikel Tangga ini. beton. Ya. Nah, poin utamanya kita nih dasarnya membuat outline itu dari yang sudah ada di Google ya. Contohnya Ya, kayak gini ya, membuat beton atau pembuatan tangga beton ya. Nah, karena ini pembuatan sifatnya how to ya, kemungkinan besar itu lebih banyak akan muncul pasti video dia. Nah, tolak ukur kenapa kita outline-nya itu, kalau Pak biasanya membuat outline itu berdasarkan ini ya, related search-nya ini sama biasanya frequently asked question ya. People also ask berapa ketebalan cor untuk tangga 1 2, cukup 2 aja ya. Yang muncul pertama lah, kalau 4 4, kalau 5 5 itu. Jangan diklik lagi nih, nanti sekali klik udah makin banyak, bingung deh. Akan semakin berkembang itu kan ya. Sudah melantur kemana-mana dia jurusannya. Jadi kita fokus kedua ini aja yang muncul pertama kali aja itu. Ini juga bisa ini tadi udah muncul yang baru ya. Ya, yang tadi itu aja kita ulang dah lagi ya biar nggak bingung nih. Ya, ini kan masih ada hubungan dengan tangga dan beton kan. Beton tuh hubungan dengan cor ya kan dulu ya. Berapa ketebalan cor. Ini mungkin kalaupun tidak berhubungan langsung dengan pondasinya, ini bisa menjadi artikel pendukung untuk membuat tangga beton gitu. Nah, kita kan udah buat nih. Kita perhatikan juga yang di bold hitam ini ya. Jadi ini bisa jadi ini adalah fokus utama yang diarahkan oleh Google untuk kita buat dalam yang intinya gini loh. Kalau Pak logikanya gini ya. Ini sebenarnya bukan pendapatnya Pak sendiri ya untuk masalah SEO on page yang ini. Ini dari berbagai sumber, bilanglah pakar SEO atau yang bergerak di bidang SEO ya. Ini mereka fokusnya itu untuk on page, untuk membuat artikel kurang lebih mereka menggunakan outline yang seperti ini. Itu loh. Rangka, kita perhatikan rangka, cara membuat, cara mudah ya kan, membuat dari baja ringan. Nah, kalau baja ringan kan nggak ada hubungan dengan beton ya. Jadi ini kita fokuskan untuk supporting artikel ya, yang mendukung artikel dari tangga beton. Gambar ya untuk desain ya otomatis ada kan. Ukuran untuk rumah tinggi 4 meter, berarti untuk ya bisa dilogikakan sendirilah ini maksudnya apa ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Ini kan Pak udah biasanya Pak udah langsung buatkan ini ya. Nah, di sini sekarang pertanyaan, apakah ini yang mana jadi subheadingnya? Ini belum tentu kita jadikan subheading juga. Gitu kan? Langkah kerja, ketebalan. Ini ketebalan ini bisa jadikan sebuah tanda tanya, apa subheading H2 lah kita sepakati ya biar nggak bingung ya. H2 iya Pak. tentang ketebalan cor tangga beton. Ya, ini belum tentu tanda tanya dia. Jadi kita bisa gini kan ya, ketebalan cor tangga beton. Atau kita modif lah.
Jadi ini kita jadikan subheading. Salah satu contohnya nih kan, langkah kerja pembuatan tangga beton. Ini kan bagaimana caranya kan, langkah kerja bagaimana caranya, how to lah dalam bahasa Inggrisnya itu kurang lebih sama dia kan. Kita jangan terlalu fokus ke exact keyword, itu istilahnya keyword yang benar sama persis seperti membuat tangga beton. Jadi kita fokus ke keyword itu aja, jangan gitu ya. Untuk exact keywordnya itu, keyword yang sama itu maksimal udah 3 sampai 4 udah maksimal sekali itu. Ya, jadi ini cara membuat tangga beton ya. Fokusnya kan outline-nya cara. Nah, ini kan kita untuk memvariasikan, ini kan keyword. Cara membuat tangga beton. Nah, kita kombinasikan dengan cara membuat tangga beton yang mudah, yang hemat. Kita kalau berbicara hemat di sini dibahas nggak tentang biaya di sini kan? Kan nggak ada yang membahas biaya, jadi tidak berhubungan dengan biaya jadinya dari user intent-nya itu, gitu loh. Tapi sekarang ini juga tergantung bisnis yang dimiliki oleh orang yang meminta artikel tersebut ya. Kalau dari segi sini kan ini kebutuhannya Pak sebagai kontraktor membutuhkan artikel yang berhubungan dengan tangga, yang berhubungan dengan kontraktor ya tentunya berhubungan dengan jasa dan juga biaya kan gitu. Berapa biaya pembuatan tangga beton kan, bisa dibuatkan untuk biaya ini ya. Boleh satu biaya juga boleh, walaupun tidak ada, tapi minimal dari outline-nya itu ini sudah ada beberapa. Kalaupun tidak berhubungan kita pisahkan dia gitu. Tangga beton melayang kan berhubungan dengan desain ya. Tangga jenis, desain dan jenis. Kita pisahkan sini, kita buatlah untuk supporting artikelnya. Kita buat kategori apa namanya? Keyword baru ya, tangga beton melayang. Buat untuk jadikan supporting artikel. Tangga baja, buat tangga dari baja ringan, supporting artikel. Ini detail tangga, ini berhubungan dengan desain ya. Tangga cor minimalis, cor itu masih ada hubungannya dengan beton juga kan. Boleh kita pilih-pilih aja dulu. Tangga beton melayang ini sudah ada. Kita bisa masih jadikan satu di sini ya, di artikelnya nih. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tangga cor minimalis, tangga baja. Nah, tangga baja kan nggak ada hubungan dengan beton, kita jadikan dia supporting artikel. Artikel pendukung gitu Pak ya? Iya, artikel pendukung, nanti Pak jelaskan tuh ya. Ukuran tangga bisa jadi masuk sini. Jadi intinya gini, apa yang dibahas di halaman ini tadi ya, apa yang dibahas di sini, bukan yang dibahas ya, maksudnya yang disebutkan di sini, ini intinya Google seperti mengarahkan kita ya. Intinya kita mengikuti arus kemana sih maunya Google itu loh. Itu intinya. Berarti yang di related yang di bawah ini, berarti ini banyak yang mencari seperti itu atau emang ini arahan atau petunjuk Google, Pak? Gini loh, ini kan sudah kalau informasi seperti ini kan bukan informasi atau data yang Pak sendiri lakukan penelitian ya, melakukan SEO testing dan sebagainya, tapi udah dilakukan oleh beberapa, bilanglah ahli SEO ini. Ini Pak hanya menerapkan apa yang mereka lakukan saja itu loh. Jadi ini sudah intinya dasarnya kita membuat artikel. Kadang-kadang kita gini loh, kita kan bingung membuat outline-nya itu kan. Kita bingung membuat outline. Nah, sekarang ini untuk pertimbangannya ya, kita kan berbicara tentang beton. Kita nggak perlu membahas tentang detail komponen tangga rumah dari beton. Ini kita kan terlalu banyak membahas tentang handrail, baluster. Ini kan mereka tidak. Iya. Ya ini boleh dibahas, cuma kurangi dia.
hapus itu, maksudnya bukan yang utama sekali dia itu, bukan yang utama sekali. Kenapa di ini bisa boleh ada, tapi karena artikelnya cuma 1000, jadi kan ini terlalu berlebihan ya. Komposisinya berlebihan ya ini dulu. Kalau dia dibuat menjadi 1500, 2000 ini wajar ada. Itu. Jadi fokus utama yang dibahas itu kan tentang berhubungan dengan beton. Nah, sama yang ini juga ini terlalu berlebihan. Jadi Popon belajar untuk membuat yang apa namanya? Pembuka lah itu kan. Pembuka itu intinya apa sih yang akan dibahas dalam artikel ini? Intinya artikel ini akan membahas tentang cara membuat beton. Yang kedua, apa aja yang dibahas dalam membuat beton itu, berapa takaran, struktur beton, pembesian dan sebagainya itu loh. Itu yang akan dibahas. Singkat aja. Yang ketiga ya, untuk ingin tahu lebih lanjut, silahkan baca artikel di bawah ini. Kurang lebih seperti itu loh bahasnya. Poinnya cuma 3 itu aja kok. Jadi intinya gimana caranya untuk ngehook lah, istilahnya bahasa kerennya ngehook lah, agar dia mau membaca itu loh. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita kan juga harus mengetahui siapa pembaca ini. Intent tujuannya dia mencari membuat tangga betonnya apa. Nah, karena masalahnya di sini adalah yang berhubungan dengan cara pembuatan, itu kan berarti langkah kerja itu kemungkinan besar itu akan YouTube yang muncul. Tapi itu kan nggak masalah karena Pak pasti akan masukkan video YouTube di sini tentang cara pembuatan baja itu loh. Gitu intinya. Jadi ini kan kita intinya nih di awal tuh kurangi terlalu banyak sekali siapa yang mau baca nih. Orang jangankan orang Indonesia, orang luar negeri yang seneng baca aja juga akan nggak mau baca ini di awal banyak-banyak itu loh. Nah sekarang ada gini nggak Pak, itu apa namanya baris, misalnya pembuka itu harus berapa baris, ya, harus beberapa paragraf itu misalnya 100 lah, 150 lah mungkin. Kalau ini kan dilihat dari 150 kata Pak ya, 888 sekitar 100 lah, 100 kata lah. 100 kata ini pembuka awal 100 kata, 150 udah terlalu lah. Terus ini kan udah hampir ya, nggak enak lah dia kelihatan. Apalagi kalau di fungsi blog kan dia agak nyempit dikit kan, kita kecilin ya biar panjang ya kan, biar iklannya muncul banyak itu kan, lama muncul iklannya kan gitu. Masnya tadi juga disinggung masalah harga itu Pak, nggak apa-apa kita memasukkan pembahasan harga di sana, misalnya pembahasannya seperti boleh kita memasukkan pembahasan harga, tapi sedikit ya, poinnya sedikit. Ini kan yang ada apa yang muncul di sini, yang dimuncul di Google itu ya, di halaman pertama Google itu yang lebih banyak. Ini bisa nggak semua dibahas ya, bisa aja, tapi kan otomatis jumlah artikelnya makin banyak. Iya. Gitu loh. Makin banyak kan, bisa 3000, siapa yang membaca itu kan? Kalau misalnya ada kasus kayak itu Pak, ini Google memberikan rekomendasi banyak, terus artikelnya terlalu banyak, gimana caranya kita memilih yang mana harus kita cut, yang mana harus kita bahas itu Pak? Ya sesuai dari fokus keyword yang akan kita bahas. Ini kan membuat tangga dan beton itu aja. Jadi jangan kemana-mana. Yang berhubungan dengan tangga beton apa kan, struktur, pembesian, atau istilah-istilah reinforcement konkret dan sebagainya. Itu intinya kalau Pak kan kurang lebih tahu lah istilah itu kan gitu. Kalau Popon belajar nih dari 300 keyword yang Pak kasih, mungkin setelah setahun mungkin bisa jadi tamatan teknik sipil mungkin nanti ya gitu loh. Jadi itu ini ya, kenapa Pak nyari satu penulis satu bidang, biar intinya sambil jalan dia melakukan riset, dia paham istilah-istilahnya itu loh. Jadi kalau nanti Popon untuk membuat ini kan artikel tangga, Pak lupa juga keyword apa aja yang udah Pak kasih. Jadi fokuskan cari artikel yang berhubungan dengan tangga. Kalau tidak dengan tangga, minimal dengan beton. Jadi kita klasifikasi dulu dia. Kesalahannya biasanya gini,
kalau Pak kasih keyword itu kadang-kadang berantakan dia dulu. Berantakan tuh artikel satu dengan artikel yang lainnya itu kadang-kadang tidak bisa dicocokkan loh. Tidak bisa membuat susah kita jadikan buatkan internal linkingnya ya. Iya, Paham nggak kira-kira maksudnya? Itu kayak gini loh. paham, paham. Coba kita Pak jelasan di Excel aja dah ya. Ini jelas ya di sini aja dah ya. Sekarang kan pertama membuat tangga beton ya. Tangga beton ini kan sudah satu artikel kan ya. Nah sekarang ini kita buat artikel pendukungnya apa? Tangga baja. Baja itu kan sebenarnya kan yang menjadi baja berat ya kan istilahnya pembagiannya. Sama tangga baja ringan. Kenapa Pak buat ini bukan tangga kayu, bukan tangga apa ya? Karena di Google tadi itu yang disebutkan itu loh. Itu yang muncul. Tidak ada tangga kayunya itu. Boleh nggak tangga kayu? Ya boleh aja. Nggak ada larangan sih sebenarnya itu loh. Cuma itu sebenarnya itu akan lebih baik, cuma karena ini yang muncul jadi Pak ini yang Pak fokuskan dulu. Sekarang tadi munculnya apa dari dia? Supportnya tangga beton melayang, tangga baja, detail tangga, apa yang kita bisa jadikan supporting. Kalau kita ini terlalu berlebihan, ini bisa kita jadikan supporting artikel. Bisa itu kan. Ya, jadi intinya gini loh. Ini kok kemana ini? Pak copy apa ini? Nah, kurang lebih kita buat 3 atau sampai 5 tergantung ini ya. Kalau Pak biasanya 5 lah, 5 supporting artikel. Jadi membuat tangga beton, kita kan udah bahas nih artikelnya isinya tentang tangga beton lah dan sebagainya. Nah, sekarang kita juga buat artikel lagi nih. Kalau artikel ini jumlahnya 1500, ini kurang lebih 800, 700 sedikit ya. Supporting artikel sedikit. Dia ini ada hanya untuk mendukung artikel ini. Itu satu konsep. Biasanya silo artikel ya. Konsepnya seperti itu dia. Ada berapa metode-metode yang digunakan sih sebenarnya. Tapi Pak lebih sering menggunakan metode ini gitu loh. Kalau ini 1500, ini intinya lebih sedikit. Dari Jumlah 1.500. dari 1500 paling 800, 700, 1000 gitu. Kalau ini 1500 itu 2000 kata, ya udah kurang lebih ini juga 1000. Ini nggak akan banyak deh, langsung menjawab tentang tangga baja berat ini gitu loh. Nah, di dalam pembahasan tangga baja berat itu tentu ada suatu subheading ataupun paragraf yang bisa membuat internal linking ke artikel tentang tangga beton gitu kan. Terus lalu apa kelebihan antara misalnya untuk kita tentang baja berat ya? Apa kelebihan baja berat dengan tangga beton ya? Interlinkingnya ya tangga beton kita link ke sini gitu loh. Gitu loh. Nah, sekarang Gini Pak, gimana? kan ini kan apa namanya pembahasan utama kita bilang itu adalah membuat tangga beton. Nah, sedangkan pembahasan pendukungnya itu ada tangga baja berat dan sebagainya. Nah, kenapa ini dari ketiga ini kenapa nggak langsung aja dibahas di tangga beton itu? Kenapa harus ada artikel pendukung ini maksudnya? Gini pembahasan gini. Kita kan fokus ke tangga beton dulu. Kalau tangga beton, kenapa kita tidak bahas tentang baja? Karena itu akan terlalu berlebihan. Baja itu kan banyak juga dia dulu. Tidak mungkin dengan satu paragraf kita akan membahas tentang baja. Gitu masalahnya. Karena sama seperti ini, kalau Popon mencari sesuatu, pasti sesuatu itu akan fokus kan gitu. Cara membuat tangga beton, kita mencari cara membuat tangga beton ya harusnya tentang tangga beton dan cara membuatnya kan, bahan-bahannya berhubungan dengan tangga beton kan, bukan dengan material yang lain. Masuk akal nggak kita mencari tangga beton terus yang muncul itu kayu? Kan enggak itu loh. Jadi boleh disebutkan itu tangga beton, tapi itu cuma sekedar itu loh. Sekedar beberapa kata aja itu boleh loh. Cuma jangan satu paragraf, jangan satu subheading.
Kalaupun Iya. itu bajanya dibuat, nanti otomatis jumlah artikelnya akan semakin banyak dia, jumlah katanya. Gitu loh masalahnya. Nggak ada larangan sih sebenarnya dalam membuat artikel tuh harus seperti apa, maksudnya. Ini Cuma kan efisiensi topik Pak ya. pertama efisien di topik, yang kedua sesuai dengan permintaan klien. Ini kan Pak sebagai klien intinya. Kalau umpamanya Popon dapat klien, saya pokoknya mau seperti ini, ya ikuti dulu. Ngerti nggak maksudnya? Tapi ini kan Pak Iya, iya. udah menyesuaikan dengan pengalamannya Pak, dari apa yang Pak tahu dan praktekkan, ya seperti itu yang biasa Pak praktekkan dalam pembuatan artikel. Ini kan artikel yang berbeda ini. Ya, ini artikel yang berbeda. Itu loh. Sekarang ini kita bahas dulu di video yang lainnya ya, untuk masalah struktur ini kan. Kita bahas Iya, fokus ke sini dulu ya, ke artikel buat utamanya artikel ini itu. ya. Nah, kurang lebih dia seperti itu. Ini finishing tangga beton, oke, masuk dia kan. Masih ada hubungan tangga beton. Melepas formwork, menambahkan campuran beton nih kata ini kan ini boleh lah, tapi dia masuknya di bawah dia. Di bawah Itu dia. Pak ya. Ah, di bawah lah pokoknya. Kita pokoknya fokusnya pertama di tangga beton itu aja. Yang berhubungan dengan lain-lain dan sebagainya itu di bawah. Entah di sini atau biasanya ada conclusion ya, sebelum conclusionnya lah. Gitu loh. Ini campuran tangga beton, oke lah, karena cor kan dia kan. Campuran tangga, berarti kan harus ada minimal ada kata cor. Dalam artikel ini ada kata cor. Perhatikan juga ini. Ya, ini perhatikan. Kata-katanya ini penting loh, walaupun cuma sedikit. Cor itu penting. Beton itu penting. Cor, istilahnya cor sama beton itu seperti semantik dia. Orang ngerti cor, Gimana tuh maksudnya Pak? semantik itu intinya bahasanya itu mirip, memiliki arti yang sama. Orang bilang beton aja ngerti itu beton apa. Cor tuh pikirannya orang ke beton ya. Cor beton pun juga bisa dipakai. Gitu kan. Kurang lebih seperti itu ya. Sekarang ya ini dah yang membuat outline-nya, ini kita harus perhatikan dulu. Kita buat outline dulu, baru kita melakukan research tentang apa yang ada di sini. Cara membuat tangga beton. Riset ini cara membuat tangga beton kan belum tentu di artikel lain ya, dari artikel website lainnya. Kita bisa lihat dari YouTube. Nah, kenapa kita lebih penting ke YouTube? Karena di sini juga kan akan kita buat embed gininya, video YouTube yang ada tentang membuat cara membuat tangga dari beton kan tuh. Itu ada kan tuh. Nah, bisa kita tulis di bawahnya ini. Di bawah ini adalah contoh video yang menceritakan menjelaskan bagaimana cara pembuatan tangga beton yang baik dan benar dan sebagainya itu kan. Itu bahasanya pun sendiri lah yang menarik kan. Di bawahnya Pak embed video. Atau Popon bisa nanti tinggal langsung kasih aja linknya sini kan. Dalam sebuah di artikel langsung aja linknya itu kasih, Pak tinggal embed itu aja itu kan. Simple lah itu kan. Iya. Ya ini kan. Ya ada pertanyaan Pak. Ya gimana? Dalam pembuatan artikel itu kan tentunya pakai sumber Pak ya. Nah, Ya. caranya nyari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan itu kayak gimana Pak? Sumber yang ada di Google itu antara bisa dipertanggungjawabkan dan tidak juga itu loh. Makanya yang muncul di halaman pertama itu biasanya authority website yang punya otoritas dia. Pengertian punya otoritas dia, kalau Pak simpelnya dia websitenya yang dibahas ya tentang lebih banyak juga membahas tentang tangga beton itu aja. Kalau Pak bisa nggak punya otoritas, ya bisa jadi gitu kan. Karena Pak kan upaya websitenya Pak kontraktor ya. Kontraktor. Ini bisa nggak jadi sebuah website yang memiliki otoritas kan? Ya bisa dong gitu kan. Ini kan artikel sudah ya kayak gini lah intinya. Sekarang ini kan jasa kontraktor itu kan berhubungan dengan bangunan,
interior, eksterior, dan baja. Baja itu kan spesifik dia kan. Kalau Pak kan spesifiknya di baja. Nah sekarang ini bisa nggak dipertanggungjawabkan umpamanya Pak bilang tuh baja itu nggak kuat, bisa nggak Pak membuat artikel seperti itu? Ya bisa, cuma bisa nggak dipertanggungjawabkan itu loh. Sekarang kan tergantung yang pembacanya, yang mencari sumber itu ahli nggak dia, paham nggak dia itu loh. Sekarang yang baca itu merasa terbantukan nggak dengan membaca artikel tersebut. Sekarang kan istilahnya helpful content tuh, algoritma Google baru kan muncul, walaupun Pak juga kurang ngerti lah maksudnya helpful content itu seperti apa itu kan. Iya. Ini fokus gini ya biar jelas ya. Ini metode untuk ngeranking ya, agar minimal artikel bisa muncul di halaman pertama. Itu harapan semua blogger yang ada seluruh dunia kan. Kurang lebih metodenya seperti ini. Kita nggak usah terlalu berpikir macam-macam lah, terlalu berpikir ribet. Sebenarnya sederhana kok itu. Sebenarnya sederhana sekali. Hanya kita yang terlalu mikir ribet. Sudah diarahkan kok sama Google itu. Intinya Google udah ngarahin, kita tinggal ngikuti arus maunya kemana sih dia itu. Kenapa Google muncul halaman seperti ini, terus kenapa muncul related search-nya seperti itu, ya karena lebih banyak orang mencari ya seperti itu. Itu adalah artikel-artikel yang berhubungan dengan tangga beton, seperti itu dia. Nah ini ada lagi Pak. Nah tadi kan sempat disinggung masalah penyebutan keyword di dalam artikel itu. Nah kenapa itu harus misalnya Bapak tadi bilang dibatasi 3 kali gitu misalnya. Kalau misalnya lebih apakah nggak bagus gitu Pak? Lebih bisa jumlah kalau Pak kan sebenarnya sih ada sih tools itu yang bisa untuk mengecek berapa kata, berapa keyword yang harus ada. Keyword ini harus ada berapa, keyword ini harus ada 3, keyword ini harus ada 4, tuh enggak dia juga akan menyesuaikan dari jumlah katanya. Jadi kalau kita buat 10 keyword ya otomatis jumlah katanya akan mengikuti lebih banyak dia. Gitu loh. Karena ini cuma 1.500, 2.000, jadi sebenarnya Google tuh udah paham juga, cuma kita fokusnya ini aja lah, membuat tangga beton ya. Ini tangga beton, ini kan untuk H1-nya lah, H1 dan kalau Pak biasanya H1 dan title itu titelnya itu Pak jadikan satu dia, langsung ke H2. Kalau ini kan ke komponen tangga rumah dari beton, nggak usah lah, janganlah dulu yang tangga rumah dari beton, kita buatlah yang lainnya dulu, yang masih ada hubungan membuat tangga beton. Itu kan ada 2, ini buat yang H2-nya ada tentang membuat tangga beton lah. Entah H2-nya di sini atau di bawah, itu yang penting ini ada. Yang kurang lebih yang biasa aja. Di sini kalau ini meta description-nya nggak usah, nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu harus ada membuat tangga beton. Itu yang penting nanti di URL, in title, sama di headingnya ini 3 ada 4 ya. 1, 2, 3. Ya sama di sini 1, 4, 3 atau 4 udah cukup kok. Nanti apa yang membantu keywordnya itu, semantiknya dan sebagainya lah, yang berhubungan kurang lebih ini dia. Ini bisa dikatakan, ini Pak bisa katakan ini semantik juga itu. Kalau penempatan penyebutannya itu nggak apa-apa Pak ya, misalnya harus di awal aja, terus kalau misalnya menyebar di awal, di tengah, di akhir itu nggak apa-apa dalam penempatannya. Nggak masalah, cuma jangan bertumpuk dia aja. Intinya usahakan disebar. Makanya yang tahap pertama dalam buatan artikel itu kan kita harus struktur. Buat artikel juga outline itu adalah struktur. Ini kita buat dulu, cara membuat ini apa yang akan kita bahas dalam sebuah, ini udah klop lengkap, baru kita lanjut tahap berikutnya melakukan research. Intinya gini loh, ini semua penulis itu tidak ada yang menciptakan, mungkin hanya berapa persen yang menciptakan artikel baru sendiri, yang tidak pernah ada kan. Tapi kita kan nggak mungkin membuat sesuatu yang baru. Inovasi apa yang Pak bisa berikan dengan membuat tangga beton itu loh? Apakah ada yang lainnya itu? Yang ada paling biasanya apa? Cara membuat tangga beton, biaya dan sebagainya, cara mudah dan sebagainya lah. Kurang lebih ya dari informasi yang sudah bertebaran di website itu yang kita cari dan kita
modifikasi. Ingat nggak waktu kita nyontek dulu waktu SMA itu kan? Masa sama Iya. persis kita copy kan? Gitu loh. Ya Iya, iya. kreatif lah itu kan. Kurang lebih seperti itu loh. Jadi kalau bilang kalau semakin ini aja lu pelajari tahap awalnya ini, membuat artikel apa outline-nya ini, baru kita pembahasan poin-poinnya gitu loh. Ini kan fokusnya kita ke untuk ranking ya. Intinya itulah intinya. Kita intinya cuma itu lah duplikat ya, jangan copy paste lah, kurang gini lah, kurang etis lah istilahnya. Tapi ini fun fact-nya ya, sebenarnya duplikat konten itu tidak masalah sebenarnya dia. Kalau untuk nge-ranking aja itu tidak masalah. Itu untuk nge-ranking itu duplikat konten sebenarnya tidak masalah. 100% duplikat nggak masalah, Pak? Sebenarnya tidak masalah dia. Cuma yang jadi masalah kalau ketahuan dan di-report tuh kan kita kerjaan Iya. kita sia itu aja sebenarnya. Itu loh. Kalau ada komplain masalah. Pak ya. Sebenarnya sih nggak masalah dia. Cuma itu dia. Kalau umpamanya Pak ranking apa otoritas websitenya Pak tinggi, itu Pak duplikat semua website yang baru-baru, mereka tuh pasti kalah. Cuma masalahnya kalau mereka ngelapor kan Pak akan di indeks lagi kan, percuma dong itu. Iya. Itu maksudnya. Jadi nggak usah lah, jangan sampai, yang penting nggak plagiat lah dia intinya itu loh ya. Jadi nanti intinya pun benerin dulu ini, ikuti dah alur yang Pak inginkan. Intinya Pak ini klien, Iya. Popon memberikan jasa. Intinya entah apa yang Pak lakukan ini benar atau salah, ikuti aja. Mungkin Iya. kadang-kadang setiap orang kan punya metode sendiri dalam SEO, itu punya itu loh. Oh saya menggunakan strategi ini, saya pakai strategi ini, gini caranya saya ya itu terserah itu loh. Tidak ada kebenaran yang mutlak sih sebenarnya. SEO itu hanya masalah testing aja. Kita tes berhasil nggak, itu aja. Kira-kira ada pertanyaan apa ya tentang SEO yang sambil jalan ya? Sambil santai, sambil ngopi dulu. Iya. Sebentar nih ada Nampaknya kan udah. kita Pak bicara tentang gini ya Pak. Ini kalau Pak ini kan ada artikel ya, kalau ini dilihat untuk ini sih sebenarnya sih kenapa Pak ini yang Pak jadikan contoh ya. Kenapa Pak ini jadikan Iya. contoh ya, karena nggak terlalu untuk, karena Pak nggak fokus di AdSense untuk yang ini loh. Ini pun juga artikelnya ya, saya cuma sekedar lah cara merawat, kurang lebih sekedar aja lah dia sebenarnya, nggak terlalu penting amat loh. Karena kan lebih Berarti banyak. ini artikel utama atau artikel gini Pak pendukungnya? Ini website Website sekedar. sekedar lah. Tapi kan bukan itu. Kalau Pak kan intinya ini keyword utamanya kan kontraktor baja di Bali. Jadi intinya gini loh. Iya. Kadang-kadang kita SEO itu juga tergantung kebutuhan, tergantung fungsinya juga kan. Ranking kata keyword kontraktor. Kalau Pak hanya memberikan jasa di Bali aja, walau Pak websitenya Pak muncul di mana, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya, Pak kan nggak mungkin juga, nggak ada gunanya juga kan. Iya. Karena ini Pak fokusnya kontraktor baja di Bali, karena Pak hanya mengambil jasa di Bali kan itu. Ya mungkin Itu untuk lokal Nusa lah, Tenggara itu lokal. pasti lah Pak lah. Ya lokal lah. Tapi lain halnya kalau untuk gini lainnya ya nggak masalah. Untuk yang blogger kan nggak terlalu gini dia. Nggak hanya fokus di daerah, dia kan Indonesia lah kan dia. Itu. Iya. Kalau Pak kan nggak main ngeblog Indonesia, cuma luar aja kan, walaupun berat, cuma lebih seneng sana itu loh. Ini kan hanya sebagai contoh aja untuk perbandingan buat yang lainnya. Kalau ada pertanyaan tuh bagaimana ya, kurang lebih untuk blog artikel bahasa Indonesia dan Inggris kurang lebih sama metodenya. Metode yang Pak pakai kurang lebih yang membedakan ya bahasanya. Itu aja. Dari segi gimana, misalnya dari segi pemasukan gitu misalnya Pak? Lebih tinggi yang luar. Dengan jumlah pengunjung yang sama ya jauh lebih tinggi yang luar. 10 kali lipat ya. Kurang lebih 10 kali lipat kalau nggak salah. 10 atau 5 kali lupa. Pokoknya jauh lah. Nah, iya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Masih mengenai masih mengenai keyword juga. Tadi kan Pak mengacu pada arahan di Google kan. Ya. Nah, ada nggak cara lain nih misalnya yang bagus digunakan untuk menentukan sebuah kata kunci atau keyword gitu Pak? Gitu loh. Yang tolak ukur untuk gini ya, Pak tulis aja ya. Tolak ukur yang menjadikan kata kunci itu dia dari kompetitor kan. Dari kompetitor kita lihat. Terus yang kedua itu forum.
sama apa ada berapa sih faktornya juga yang menjadi kriteria yang lainnya. Cuma Pak fokus utama sih ini dia, komputer, forum, sama kadang-kadang jumlah backlinknya juga nggak terlalu sih, tapi kadang-kadang juga menjadi pertimbangan sih buat Pak juga. Umpamanya gini, Ini forum gimana maksud forum ini, Pak? forum itu ya bisa jadi umpamanya membuat tangga beton kan, yang muncul itu Iya. Facebook, itu bisa kita lihat. Karena kalau untuk link backlinknya kan biasa Pak kan pakai apa namanya, Chrome extension gini dia, keyword Iya. server, keyword everywhere, apalagi nih what my serve dan SEO minion kan ya. Itu udahlah, cari install aja di Chrome extensionnya. Nah di sini kan ketahuan lah dia. Kalau dari kompetitor itu apanya yang dilihat, Pak? Kompetitor ya Pak, lihat dia gininya, pertama referring domainnya Pak, lihat Indostagger ini apa, referring domainnya berapa gitu loh. Ini kan tinggi dia. Pinterest kan udah nggak usah dibahas deh itu. Property rec ini kan 400. Sekarang gininya Pak berapa sih loh, ini kayak ini ilmubangunrumah.com, referring domain cuma 12, kan sedikit tuh kan. Iya. Ini dengan Berarti yang membahas artikel itu masih sedikit gitu, Pak ya? enggak, bukan, belum paham backlink ya. Ini kan dari ini backlink, referring domain yang backlink. Oh iya iya Ya, iya, ngerti nggak, paham, ngerti paham. Mas? Ini dia. Ya, paham. Iya. Kurang lebih Pak ini, oh ya ini udah oke lah, lolos dengan lah, lolos centang, maksudnya oke lah, masuk. Makanya dari berapa keyword yang Pak kasih itu, dari 300 keyword yang Pak kasih itu kan kurang lebih udah melewati tahapan ini kan. Tapi intinya sekarang gini lah, kalau melakukan keyword research itu kan kadang-kadang kesalahan kita itu mencari volume yang tinggi. Kalau websitenya Pak kan udah termasuk lama, dari 2018 mungkin ya, 2018 baru-baru dan sebagainya, nggak ada banyak artikel dan sebagainya kan, sedikit lah artikelnya. Baru-baru 2 tahun setahun terakhir ini baru nambah banyak artikel. Nah sekarang kita lihat dulu, kalau kita membuat artikel atau kalau kita mau ngeranking, jangan cari volume yang kita sesuaikan volume dari jumlah klik website kita, jumlah pengunjung kita. Kalau perharinya pengunjung kita hanya cuma 10, itu ya cari dengan hasil pencarian ya sekitar 10 itu aja. Jangan banyak-banyak itu. Itu. Kalau misalnya kita milih yang banyak itu gimana, Pak? Ya semakin berat intinya kita itu. Oh, kompetitornya, Pak ya. Kita bertarung mencari Ya, lawan yang lebih paham. kecil dong gitu loh. Itu loh. Kalau umpamanya Popon bertarung sama siapa yang badannya lebih besar dan sebagainya, satu sisi pertanyaan, Popon bisa menang apa kalah? Bisa jadi menang, Kemungkinan besar kalah. kemungkinan besar kalah. Kita kan cuma bisa prediksi tuh. Bisa jadi Iya. menang, tapi kan kecil kemungkinannya. Tidak ada yang 100% pasti kan, bisa jadi, cuma kecil sekali kemungkinannya gitu loh. Jadi ya kita cari sesuai dengan kemampuan kita dong gitu loh. Itu loh maksudnya. Iya, paham. Oh, berarti mempertimbangkan kompetitor itu juga sangat penting, Pak ya, dalam riset keyword. Pertama mempertimbangkan kompetitor, yang kedua kita sesuaikan kemampuan dari otoritas website kita sesuaikan. Jadi kalau website kita 0 pengunjungnya, ya udah dari 0 sampai 10 maksimal 100, volume pencarian 100 dalam sebulan itu aja cari. Di bawah 50 udah cukup. Kalau Pak itu umpamanya ada web blognya Pak yang bahasa Inggris tuh pencariannya cuma 20 sebulan, tapi pengunjungnya 300 satu artikel itu loh. Jadi itu nggak pasti loh. Biasanya dia lebih besar dari jumlah volume. Iya. Ya bukan, intinya ya bukan hanya jumlah volume pencarian dalam sebulan menjadi tolak ukur juga, dan hal-hal lainnya juga kan loh. Salah satu faktor lah bilangnya kalau Pak biasa. Ya ini sih biasanya 3 ini, yang lain-lainnya itu nggak terlalu penting sih. Ini aja Pak lihatnya kompetitor, forum dan sebagainya. Terus apakah sesuai nggak dengan yang sudah dibahas itu? Ya kan cara membuat beton. Ini juga Pak kadang menjadi in-title. Kalau in-title Pak nggak terlalu sih. Jadi dia sudah sesuai nggak artikel kita dengan membuat tangga beton. Ini apa sih yang dibahas di sini? Ini kan cara, ini biaya, ini harga, ini Pinterest kan desain ya. Terus apa sih yang nggak ada di sini selain biaya dan cara membuatnya itu? Google kadang-kadang bukan kadang-kadang, Google ingin sesuatu yang baru gitu. Jadi ini cara membuat udah ada, biayanya sudah ada. Terus apa yang belum ada? Ingat nggak dengan user intent itu kan?
User intent kadang-kadang berhubungan yaitu dengan histori pencarian kita. Google juga menampilkan beberapa pilihan. Ini pembuatan tangga beton apa sih yang ingin dicari? Apakah biayanya atau caranya, prosesnya apa, materialnya itu. Jadi kita bisa membuat di sini salah satu subheadingnya selain biaya dan cara membuat. Apalah itu kan? Struktur atau struktur tangga beton yang kuat untuk jadikan headingnya. Entitle-nya itu pengaruh sekali dengan kliknya itu, dengan klik klik dari calon pembacanya itu loh. Apa ya sih yang dilihat? Dia ingin cara membuat itu nggak usah lah. Gimana kita bisa membuatkan cara melakukan sesuatu dengan tulisan? Bisa nggak itu? Mana lebih efektif? Pakai video apa gimana? Kalau cara membuat tuh udah otomatis tuh video orang nyari. Pakai video. Jadi ini kita tulis apa dia di title-nya? Kasih aja keterangan video. Dalam kurung video. Oh berarti sini ada video, ada kemungkinan kita diklik. Dan kenyataannya kita harus embed video juga itu. Jangan dibohongi nanti mana ini nggak ada video kan keluar. Iya benar. Gak masalah walaupun itu bukan video kita kan, kita cuma embed, nggak masalah sih. Itu sih logikanya yang biasa. Oh berarti boleh ngambil video misalnya kita naruh link video orang lain gitu Pak ya, yang sesuai dengan pembahasan. Biasanya kan YouTube maksudnya dari channelnya tersebut karena kan dia mengizinkan dan tidak mengizinkan, udah ada di settingannya itu. Biasanya sih mengizinkan sih, karena itu untuk kebaikan. Karena kan nggak ada ruginya Pak ya, malah menambah kemungkinan besar ditonton. Gitu ya. Jadi ini agak serambutan sedikit ya maksudnya. Nggak ada, kalau Pak nggak terbiasa untuk menjelaskan sesuatu dengan PowerPoint dan sebagainya terancang dan rapi, ya intinya ini apa yang Pak sampaikan ya udah telah pahami dan lakukan gitu aja. Ya. Ini hasilnya nggak instan kok, antara setahun, 2 tahun. Kalau blogger kan sambil lah. Pak masalahnya di sana ada di outline-nya itu kadang-kadang masalah. Pokoknya cari dari related search-nya dan ini, dan people also ask. Buat outline dari sana. Penulis tuh kadang-kadang nggak ngerti loh. Kadang-kadang ini dijadikan satu mentok, semua ini dijadikan outline, ini di copy paste jadikan outline. Iya. Jadikan outline, yang penting memiliki arti yang sama, jangan sama persis ya. Memiliki arti yang sama. Terus yang kedua ini kita harus bisa modifikasi yang mana kita layak kita masukkan ke dalam artikel kita, yang mana kita layak jadikan supporting artikel yang akan mendukung artikel utama ini. Artikel utama itu belum tentu tidak ditentukan dari jumlah volume pencarian. Ini kan volume pencarian tangga beton kan sedikit sebenarnya. Kalau di Ahref kan sedikit. Iya. Gitu. Kalau tangga beton ya tinggi gitu. Kita kan lebih spesifik lagi sekarang. Apa rangka tangga beton yang kita spesifikkan atau membuatnya? Kalau rangka tangga beton lain lagi kan ceritanya dia itu. Mirip nggak dia? Sekarang kita lihat sini mirip nggak? Kurang lebih sebenarnya sih mirip lah. Ketebalan, ukuran, tinggi, ini apa ukuran tangga milas gini kurang lebih dia mirip. Iya kan? Kurang lebih mirip, ini aja bedanya. Iya. Ini bisa kok kita jadikan supporting artikel di sini. Terus bagaimana cara menentukan? Ya ini yang agak sulit untuk Pak bilang ya istilahnya. Intinya kita harus paham dulu dengan tangga ini. Itu intinya minimal Popon harus paham dulu dengan tangga beton dulu. Intinya harus mendalami, sering baca dengan tangga beton. Itulah sebenarnya penulis itu hebat sebenarnya loh. Dia memiliki banyak pengetahuan. Iya. Benar nggak? Ini makanya nanti kasih 300 kata mungkin setelah 1 tahun langsung teknik sipil. Dari informatika 2 gelar nggak ya? Informatika teknik sipil gitu. Jadi ya anggaplah tambahan pengetahuan umum lah. Benar. Gitu. Apalagi ya pertanyaannya? Ya kalau mengenai ulasan artikel yang sudah dikoreksi udah paham Pak mengenai cara. Pokoknya ini sama kayak ini finishing tangga beton. Kalau bisa ini sih terstruktur sekedar. Kenapa Pak minta 1000 kata ini? Karena ini Pak nggak terlalu berharap dengan konten artikel tentang yang ada kata cara membuat itu. Pak nggak terlalu berharap banyak. Karena udah pasti itu video yang lebih sering orang nyari. Iya. Gitu. Lebih YouTube jadinya masuk Pak ya. Lebih masuk YouTube. Jadi Pak nggak terlalu, makanya Pak cuma 1000 aja. Kalau yang lain dan komponen tangga rumah dari beton ini kan nggak ke YouTube nih kan, detail ya, handrail, apa itu handrail, bentuknya seperti apa, ini baluster apa, ini apa nih wall post ya kan,
Ini sebenarnya sih istilah-istilah Inggris, Pak pun nggak kenal nih maksudnya apa ini. Iya. Kalau bisa istilah Inggrisnya ini kan udah dijelaskan kan. Dinding pengaman nih baluster, ini juga sebenarnya sama aja baluster. Itu Iya, iya, sekarang iya. yang tahu kan kenapa dipisah, sebenarnya sama aja sih, cuma ya pisah lah nggak apa-apa kan, biar variasi. Ya ini kalau bisa cari istilah Indonesianya sih. Iya, iya. Apa ya, ini lain lagi ceritanya. Ini pun juga gini loh, tangga pun dengan dengan keyword utama tangga ya, topik bukan keyword utama, topik tangga itu pun bisa sampai ribuan loh kita buat artikel. Ini loh, itu intinya. Jadi fokus nanti kalau Pak nanti disortir dari keyword yang Pak kasih untuk tangga aja dulu kan, yang berhubungan dengan tangga, atau diklasifikasikan dia dengan beton. Kalau Pak kan lihat nanti websitenya Pak, sini kan ada jasa kontraktor ya. Nah kan lihat juga nanti, sesuaikan lah nanti dari tangga beton tuh kan juga akan ngeklik ke ngelink ke jasa kontraktor, konstruksi Iya, iya, baja, iya. villa, beton, baja ringan dan sebagainya lah itu kan. Desain nggak usah terlalu terlalu bagus-bagus, simple aja, sesuaikan dengan fungsinya. Kalau ini kontraktor tujuannya apa sih, konsumen ngeliat tentang kontraktor, dia cari nomor telepon aja kok. Iya, Cari nomor cari telepon, nama tanya itu telepon. sebenarnya. Nggak perlu berisi, yang penting udah langsung tanya itu kan. Ya ini sekedar halaman utama apa aja kita kasih lihat. Paling juga di scroll langsung lihat ke bawah nomor telepon, itu aja. Gitu loh. Tadi kita kan baru bahas tentang outline-nya ini aja. Sekarang nanti kita kan belum bahas tentang korelasinya ini dan sama yang lainnya. Bagaimana caranya, gitu loh. Yang mana kenapa disebut dengan silo, terus gimana dia internal linknya kemana aja sebenarnya dia. Ini apa yang Pak kerjakan dan Pak lakukan. Benar dan salahnya ya buktikan sendiri, itu intinya. Jadi bukan ini loh yang benar, bukan. Karena tiap website tuh beda-beda dia. Kalau kontrak perbaja masih ada nomor 1 lah. Coba dulu coba. Di gininya Pak nggak muncul di sebelumnya muncul loh, cuma karena suspend Pak agak iseng dikit. Oh masih ada halaman pertama.